Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan dalam soal cerita. Nah, ini merupakan materi matematika SMA kelas 11. Pada pertemuan ini kita akan membahas hanya beberapa soal, yaitu 8 soal. Berikut pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, Ica akan meniup balon karet berbentuk bola. Ia menggunakan pompa untuk memasukkan udara dengan laju pertambahan volumenya adalah 40 cm/3 per detik. Jika laju pertambahan jari-jari bola itu adalah 20 cm per detik, berapakah jari-jari bola setelah ditiup? Nah, untuk soal cerita seperti ini kalian perhatikan ada kata istilah laju. Kalau laju itu, kalau kalian di fisika mungkin pernah ya, laju itu selalu kaitannya dengan turunan, nanti turunan per detik ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu diketahuinya dulu. Oke, diketahui di sini. Nah, dV per dt sama dengan 40 cm/3 per detik. Kenapa ini bisa menjadi dV per dt? Kalian perhatikan baik-baik. Di sini laju pertambahan volume. Kalau laju pasti kita kaitannya turunan per dt ya, turunan sesuatu terhadap waktu. Karena di sini diketahui volume, maka turunan volume terhadap waktu yaitu 40 cm/3 per detik. Kemudian di sini ada jika laju pertambahan jari-jari, berarti masih laju, berarti turunan. Jari-jari itu R, laju selalu per detik dia, berarti dr per dt. Kenapa dr? Karena r jari-jari. Kemudian di sini laju pertambahan jari-jarinya adalah 20 cm per detik. Nah, ini yang paling penting. Ketika kalian sudah mengetahui cara membuat diketahui ini, maka soal akan terasa lebih mudah. Nah, kemudian yang ditanya, berapa jari-jari bola setelah ditiup? Oke, berarti ditanya R-nya berapa ya. Nah, cara menjawabnya seperti ini. Pertama, kita buat sini dV per dt, itu yang diketahui. Dan yang diketahui adalah dr per dt. dV per dt sama dengan, oke, kita buat dV per dt itu dari dr per dt. Bagaimana caranya? Seharusnya di sini harus ada dV. Kemudian di sini harus ada apa? Kita pilih dr. Kenapa? Agar dr ini bisa kita coret. Jadi seperti ini. dV per dt sama dengan dV per dr kali dr per dt, sehingga dr ini bisa kita coret-coret, jadi tetap menjadi dV per dt. Nah, kemudian kalian perhatikan di sini dr per dt sudah diketahui, dV per dt sudah diketahui, berarti yang belum adalah dV per dr. Apa itu dV per dr? Berarti turunan V terhadap R. Tentunya kita harus mencari V terlebih dahulu. Nah, karena kita berbicara tentang bola itu rumusnya V itu adalah sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, karena diminta dV per dr, berarti kita turunkan terhadap R, sehingga dV per dr sama dengan, ini kita turunkan 3-nya ke depan, kita kali ya, 4/3 kali 3 yaitu 4. PR R-nya yang awalnya 3 kita kurangi 1 jadi 2, jadi hasilnya 4 PR pangkat 2. Nah, kita ketemu dV per dr nya. Kalau sudah ketemu, sudah kita masukkan kembali ke sini ya. Jadi dV per dt tadi berapa? Adalah 40. Kemudian dV per dr 4 PR kuadrat, kemudian dr per dt adalah 20 yang sini. Kemudian 20 kita pindah ke sini, jadi 40/20 sama dengan 4 PR kuadrat. Jadi 40 bagi 20 adalah 2. 2 sama dengan 4 PR kuadrat. Jadi karena kita diminta mencari R, berarti 4Pi nya kita pindah. 2/4Pi sama dengan R kuadrat, sehingga diperoleh, ini kita sederhanakan, ini jadi 1/2 Pi. Oke, karena diminta R aja, berarti ini kita akarkan biar hilang kuadratnya ya. Jadi R sama dengan akar 1/2pi ya. Ini bisa disederhanakan lagi. Akar 1 itu adalah 1, kemudian akar 2pi tetap akar 2pi.
sehingga diperolehlah R sama dengan 1 per akar 2pi cm. Nah, seperti itu untuk contoh 1. Nah, contoh 1 ini bisa dikembangkan lagi menjadi soal yang lebih sulit lagi. Nah, contohnya berada di contoh 2. Bagaimana? Kita lanjut ke contoh 2. Ya. Nah, untuk contoh 2 ini ada sebuah logam, dia berbentuk tabung, tertutup tabungnya ya. Jadi dengan jari-jarinya R, kemudian tingginya H. Tabung tersebut dipanaskan hingga memuai. Jari-jari tabung bertambah dengan laju. Jadi sama dengan tadi, ada laju. Ini jari-jarinya. Ingat, kalau laju itu adalah turunan sesuatu terhadap waktu. Jadi karena di sini jari-jari, berarti nanti dr per dt. Kemudian tentukanlah laju pertambahan volume. Berarti ditanya laju pertambahan volume, berarti ditanya nanti dv per, karena laju pasti per dt ya. Saat luasnya adalah 12 pi cm persegi. Oke, sama-sama kita buat diketahui dulu. Berarti seperti tadi ya, ada H 5 cm, karena semua ini milimeter ya, kita ubah ke milimeter aja semua biar angkanya lebih baik. Jadi ini hanya menjadi awalnya 5 cm jadi 50 mili ya. Kemudian ini yang tadi kita bicarakan, jari-jari tabung bertambah dengan laju, berarti dr per dt sama dengan 0,04 mm per detik. Tentukanlah laju pertambahan volume. Oke, ini luasnya diketahui tadi ya, 12 pi cm persegi, karena kita berbicara milimeter berarti dikali 100. Oke, jadi 1200 pi mm persegi. Dan yang ditanya tadi sudah kita sempat singgung, yaitu berapakah dv per dt atau laju pertambahan volumenya. Oke, kita jawab sekarang. Sama seperti yang tadi sebelumnya, dv per dt sama dengan, oke, yang diketahui dr per dt kan, ini yang ditanya. Jadi di sini harus ada, biar ini menjadi dv, berarti ini harus ada dv per, di sini dr, biar bisa dicoret hilang ya. Ya, dv per dr, dr-nya coret hilang gitu ya. Nah, sama lagi seperti sebelumnya, dv per dr yang ditanya, berarti kita harus cari v. V itu kalau dia tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Luas alas itu pi r kuadrat, tingginya h. Karena h-nya sudah diketahui 50, kita masukkan saja 50. Sehingga v-nya adalah 50 pi r kuadrat. Nah, seperti itu. Tentu kemudian karena ditanya dv per dr, tentu kita harus turunkan dulu. dv per dr berarti turunan nih, 2 nya ke depan, 50 kali 2 100 pi r pangkat 1. Nah, tuh kita sudah ketemu dv per dr. Nah, kemudian yang jadi masalah sekarang adalah kita belum tahu berapa nilai r nya. Bagaimana kita mencari r? Tentu ini kita diketahui, ini pasti ada maksudnya, yaitu luas. Di sanalah kita mencari r nya. Nah, luas dari tabung tertutup itu adalah 2 kali luas alasnya. Jadi alasnya kan ada 2 ya, alasnya berbentuk lingkaran, pi r kuadrat kali 2. Kemudian luas selimutnya yaitu 2 pi r t, t nya adalah h di sini ya, jadi 2 pi r h. Nah, kita masukkan semua yang diketahui. Tadi luasnya diketahui 1200 ya, 1200 pi kita tulis. Kemudian 2 pi r h, hanya 50 kita masukkan sini. Jadi ketemulah 2 pi r kuadrat tambah ini jadi 100 pi r. Kemudian 1200 kita pindah ke sini, dikurang ya. Dikurang 1200 pi sama dengan 0. Kemudian ini biar sederhana kita bagi 2 biar enak. Ini jadinya r kuadrat, ini jadinya 100 bagi 2 50, kemudian 1200 bagi 2 600. Nah, ini juga kita sama-sama bagi pi biar hilang pi nya, biar enak ya. Sehingga kita ketemu persamaan kuadrat r kuadrat tambah 50r dikurangi 600 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan jadi r min 10, r tambah 60. Nah, di sini ketemu r nya 10, r sama dengan min 60.
karena kita bicara tentang jari-jari, tidak mungkin jari-jari itu negatif ya, ini tidak mungkin jari-jari itu negatif, sehingga R yang kita pilih adalah R sama dengan 10. Jadi ketemu R nya 10. Permasalahan tadi adalah ini R nya kita belum tahu, kita masukkan sekarang R nya. Jadi dV per dr itu adalah 100 pi, R nya tadi 10, kita masukkan 10, sehingga dV per dr adalah 1000 pi. Oke, lanjut. Baru setelah ketemu ini kita masukkan sini ya. Jadi dV per dt sama dengan dV per dr tadi 1000 pi, dr per dt adalah 0,04, sehingga ketemu dV per dt nya adalah 40 pi. Jadi diperoleh laju pertambahan volumenya adalah 40 pi mm²3 per detik. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti itu untuk pembahasan soal nomor 2, yaitu pengembangan dari soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut bahas soal yang ketiga. Nah, oke, soal yang ketiga. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini lebih mudah. Ada kawat sepanjang 120 meter. Ini akan dibuat kerangka seperti gambar di bawah. Agar luasnya maksimum, panjang kerangka tersebut berapa? Itu pertanyaannya. Nah, gambarnya seperti apa? Seperti ini. Jadi dia mau buat kerangka seperti ini, berarti ini diketahui LL, ini LL, ini juga P. Berarti di sini juga P, di sini P. Nah, panjang kawatnya 120. Bagaimana kita menjawab? Kita buat dulu persamaannya. Nah, panjang kawat ini totalnya semua 120. Ada P-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3P. L-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4L ya. Jadi 3P tambah 4L sama dengan 120 meter. Jadi karena ditanya P, kita ubah aja L sama dengan berapa P. Jadi di sini kita ubah, pindah P-nya ke sini. 4L sama dengan 120 min 3P, sehingga kalau mencari L saja berarti ini sama-sama dibagi 4, yaitu hasilnya adalah 30 min 3 per 4P. Nah, karena ditanya luas maksimum, berarti pertama kita cari luas dulu. Luas adalah panjang kali lebar, karena lebarnya di sini ada 2 ya. Jadi P kali 2L, sehingga luasnya adalah P kali 2 kali L-nya tadi yang di sini. Kita ganti ke sini L-nya dalam P, sehingga diperoleh L-nya adalah 60P min 3 per 2 P kuadrat. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, bahwa untuk mencari maksimum berarti tinggal turunkan sama dengan 0. Berarti L aksen sama dengan 0. Kita turunkan. Turunan dari 60P adalah 60. Turunan dari min 3 per 2P kuadrat, berarti 2 nya ke depan sini. Min 3 per 2 kali 2, 3. P nya pangkatnya dikurangi 1, jadi P pangkat 1. Jadi 60 min 3P sama dengan 0, sehingga P sama dengan 20. Nah, kalian pasti tahu cara mengubah ini. Sehingga panjang kerangka agar luas maksimum adalah 20 meter. Oke, itu contoh ketiga. Kita lanjut lagi ya, contoh keempat. Nah, contoh keempat seperti ini. Suatu perusahaan dia menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam. Biaya per jamnya adalah ini ya, dalam ratus-ribu rupiah. Agar biaya minimum produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari? Berarti waktu itu X ya, sesuai dengan ini ya. Nah, biaya per jamnya adalah ini. Sedangkan dia untuk ada X jam, berarti kita tinggal biaya per jamnya dikali X. Sehingga kita buatlah dia fungsi seperti ini ya. Bx sama dengan 4x min 800 tambah 120 per x kali x. Kita kali x ini semua, jadi 4x jadi 4x kuadrat, 800 jadi 800x, 120 per x jadi 120. Nah, karena maksimum minimum sama seperti sebelumnya, jadi kita tinggal turunkan sama dengan 0. Turunkan nih, 4x kuadrat turunannya 8x, min 800x turunannya min 800, 120 turunannya 0, itu sama dengan 0. Sehingga kita pindah sini, x nya ketemu 100.
100. Jadi waktu yang diperlukan agar biaya minimum adalah 100 jam. Oke, itu contoh 4 ya. Nah, lanjut lagi contoh kelima, masih ada 4 contoh lain lagi ya. Tetap semangat. Contoh 5 sekarang. Jadi ini sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Dan tinggi peluru dinyatakan dengan ini. Berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai? Nah, ini mirip dengan soal fisika ya. Caranya bagaimana ya? Kalau di tingginya sudah diketahui, yaitu ini ya, 100 tambah 40T min 4T kuadrat. Nah, jadi turunan dari ini adalah 40 min 8T. Nah, kalau dia tanya maksimum minimum, berarti turunan pertama sama dengan 0. Jadi ini hasil yang tadi ini sama dengan 0, sehingga ketemu T nya sama dengan 5. Nah, saat T5 ini adalah ketinggian pada waktu 5 detik, ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru itu. Berapa ketinggiannya? Mudah, kita tinggal masukkan ke fungsi awalnya. Jadi kita masukkan H5 sama dengan 100 tambah ini semua T nya kita ganti 5, sehingga ketemulah nilai ketinggiannya adalah 200 meter. Ya, lanjut biar lebih cepat. Nomor 6, sekarang contoh 6. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar berikut akan mencapai maksimum jika titik M nya berapa. Oke, ini perhatikan, ini ada gambar, ini luas kotak ini akan maksimum pada saat M nya ini berapa. Apakah M nya berada di sini atau di sini? Nah, mudah saja. Jadi untuk cara yang seperti ini, pertama kita tentukan dulu persamaan garisnya ini. Oke. Persamaan garis ini masih ingat rumus cepatnya? 5x tambah 4y sama dengan 5 kali 4. Nah, itu adalah persamaan garisnya. Jadi ketemu 5x tambah 4y sama dengan 20. Oke, setelah itu apa yang kita cari? Kita cari ubah ini salah satunya. Kebetulan di contoh ini Mister ubah jadi Y berapa X. Jadi kita ubah sini 4Y sama dengan 5X nya pindah sini jadi kurang ya. Jadi 20 min 5X, sehingga kalau mencari Y berarti ini sama-sama bagi 4. 20 bagi 4 5, 5 bagi 4 5 per 4. Jadi Y sama dengan 5 min 5 per 4X. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, kita tinggal cari luas. Karena ini X, ini Y, luas itu adalah X kali Y. Oke, ini persegi panjang ya. X nya tetap X, Y nya kita ganti dengan yang kita temukan tadi di sini. Jadi 5 kali ini ya. Kemudian kita kali pelangi, set, ketemu adalah L nya itu. Kalau masih ingat mencari maksimum berarti tinggal mudah ya, turunannya sama dengan 0. Berarti L aksen 0. Kita turunkan nih, turunan 5x 5. Turunan 5 per 4x kuadrat, 2 nya ke depan kali 2 jadi 5 per 2. X nya jadi dari x kuadrat menjadi x. Ini sama dengan 0. Kita pindah ruas sehingga ketemu x nya nanti adalah 2. Nah, kalau sudah ketemu x nya 2, berarti kita tinggal mencari apa? Kita tinggal mencari Y, karena ditanya di sini adalah koordinatnya X, Y. Cara mencari Y bagaimana? Mudah, kita tinggal substitusi ke sini. Nah, ini ya, 5X tambah 4Y sama dengan 20. Jadi X nya kita ganti, tadi ketemu 2, 5 kali 2 10 tambah 4Y sama dengan 20. 10 pindah sini, 20 kurang 10 10, tinggal bagi 4. Jadi 10 per 4, atau nanti lebih sederhana lagi menjadi 5 per 2. Jadi di sini kesimpulannya, ketemulah M nya berapa? Iya, M nya adalah 2,5 per 2. Oke ya, masih bisa lanjut ya. Contoh 7 sekarang. Contoh 7. Oke, perhatikan. Nah, di sini ada sebuah karton, dia berbentuk persegi panjang dengan lebarnya 5 dan panjangnya 8. Akan dibuat kotak tanpa tutup
dimana pada keempat pojok karton dipotong persegi ya dengan ukuran X. Kemudian tentukan ukuran kotak tersebut, jadi panjang, lebar, tingginya agar volumenya maksimum. Jadi kalau tergambar seperti ini ada persegi panjang, kemudian masing-masing ujungnya dipotong sebanyak X, sebanyak X, sebanyak X. Ini X, ini X. Ini adalah panjangnya yaitu 8, lebarnya 5. Nah, ini kalau kita tutup ini menjadi sebuah kotak tanpa tutup ya. Nah, di mana di sini kita ketahui kalau kotak tanpa tutup ini panjang, kemudian ada lebar, kemudian ini menjadi tingginya. Oke, dari sini panjangnya berapa? Ini panjang ini berapa? Nah, awalnya ini 8, ini kan X, ini X, 8 dikurangi X, kurangi X menjadi 8 min 2X. Kemudian tinggi, lebarnya berapa? Lebarnya ini awalnya 5, kemudian ini X, 5 kurangi X, kurangi X. Jadi lebarnya 5 kurang 2X. Kemudian tingginya berapa? Tingginya ya setinggi X ini. Nah, kemudian karena agar volume maksimum tentu kita tinggal cari volume. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan semua, kali pelangi, ketemulah hasil ini. Sudah ketemu volume, karena kita bicara maksimum lagi, berarti tinggal angkanya turunkan sama dengan 0. Jadi ini volume maksimumnya, jika V aksen sama dengan 0, turunkan nih. Di hasilnya seperti ini, ketemu. Nah, kita masih menemukan ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, gimana kita menyelesaikan ini? Kita sama-sama bagi 4 terlebih dahulu, ketemu ini, kemudian kita faktorkan, kita ketemu 2 nilai X. Nah, 2 nilai X ini ada yang memberikan maksimum, ada yang memberikan minimum. Setelah kita cek, ternyata kalau X nya 1, masukkan ke sini 1, dia memberikan nilai yang maksimum. Jadi P nya ketemu 6, kita masukkan sini ya, X nya ini jadi 1 ya, jadi 8 kurang 2 kali 1, L nya 5 kurang 2 kali 1, jadi tingginya 1. Jadi kesimpulannya ketemu adalah panjang lebar tingginya adalah 6, 3, dan 1 desiliter. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas contoh yang terakhir. Contoh terakhir nih, contoh ke-8. Nah, contoh ke-8, perhatikan. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya produksinya adalah ini, dalam Rp1.000. Untuk tiap unit, berarti 1 unit segini ya. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 50.000 tiap unit, maka keuntungan maksimumnya berapa? Nah, biaya produksi X unit kan ini 5X kuadrat min 10X tambah 30 dikali X. Kenapa ini harus dikali X? Karena ini untuk ini 1 unit adalah segini, kalau X unit berarti tinggal dikali X. Kemudian biaya penjualannya ini adalah 50.000, kita samakan nih, karena ini dalam Rp1.000 berarti 50.000 kita tulis 50 saja. Karena ada X unit barang berarti 50 kali X. Seperti itu. Jadi kedua biaya di atas dalam ribuan rupiah. Nah, keuntungan kalau di ekonomi mungkin tahu ya, untung itu adalah biaya penjualan dikurangi biaya produksi. Maksudnya biaya penjualannya, hasil penjualannya kira-kira berapa habis. Nah, di sini kita sudah ketemu penjualannya adalah 50X, tinggal dikurangi dari yang ini. Nah, ini kita kali pelangi dulu ini ke sini ya. Jadi ketemu seperti ini. Jadi hasilnya adalah, rumus untuk keuntungannya adalah ini, min 5X pangkat 3 tambah 10X kuadrat tambah 20X. Jadi keuntungan maksimumnya jika apa? Gampang lagi. Turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita turunkan. Ini kita turunkan 3 kali 5 min 15X kuadrat tambah 20X tambah 20. Nah, biar lebih sederhana kita bagi min 5, jadi ketemu 3X kuadrat min 4X min 4.
Ini kita faktorkan ya, jadi ketemu seperti ini, ada X-nya 3/2, X-nya 2. Nah, setelah kita cek satu persatu, ternyata yang paling memberikan nilai maksimum adalah untuk X-nya 2. Setelah dicoba di sini ya, jadi U2 berapa jadinya keuntungan pada saat menjual 2 unit barang ini? Min 5 kali, ini tinggal kita ganti di sini ya, dengan 2. Ini juga kita ganti 2, ini ganti 2, sehingga ketemulah 40 dalam ribuan rupiah, berarti 40.000 rupiah. Itulah keuntungan maksimumnya. Nah, sekian dulu belajar matematika untuk hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap diam di rumah dan jaga kebersihan. Terima kasih.